Sahabat Shalom, Shalom. selamat pagi. Gimana kabarmu? Luar biasa. Sudah baca kitab suci? Sudah. Kembali lagi hari ini kita belajar bersama-sama. Saudara-saudara, maaf, siapkan poin catatan. Kalau engkau ada di sini kan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara datang di sini untuk formalitas saja, saudara tidak akan memperoleh apa-apa. Kalau datang di hari Sabat itu, saudara akan catatan poin dengan belajar isi kitab suci atau isi hati Tuhan. Saudara dengan rendah hati harus perhatikan yang dari mimbar itu dan saudara mencatat. Kalau misalnya nanti saudara tidak sesuai dengan mimbar, saudara bisa bertanya. Karena yang saya sampaikan itu bukan dari karangan manusia atau bukan buku Bapak gereja yang sering diangkat-angkat ke gereja, tidak. Yang saya sampaikan itu adalah isi kitab suci yang dipakai seluruh dunia ini, diterjemahkan di tiap-tiap negara dengan bahasa negara itu. Hari ini kembali lagi kita belajar bersama-sama, terambil dari Ulangan 13 ayatnya 1 sampai ke 18. Sekali lagi, hari ini Ulangan 13 ayatnya 1 sampai 18. Silakan dibaca jelas. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Yahweh Tuhanmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yahweh Tuhanmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan kepadanya, harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Yahweh Tuhanmu dan telah membawa kamu keluar dari tanah Misraim dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Yahweh Tuhanmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu, membujuk engkau diam-diam katanya, mari kita berbakti kepada ilah lain yang tidak dikenal olehmu, ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu ilah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Yahweh Tuhanmu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Misraim, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Apabila di salah satu kota yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang bersila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada ilah lain yang tidak kamu kenal, maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik
Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan, dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jajaran itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Yahweh Tuhanmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timuran puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu, janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Yahweh berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau dan membuat jumlahmu banyak, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kau sampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Yahweh Tuhanmu. Demikian Apa yang benar di hadapan Tuhan. Ini kan ditujukan kepada bangsa Israel. Catat oleh Mose, peringatkan kepada bangsa Israel itu supaya jangan murtad. Orang Israel murtad sampai sekarang ini karena mereka sudah tidak mengenal lagi Tuhan mereka yang membawa dari Israel. Mereka tidak menghiraukan lagi firman-firman-Nya. Makanya sekarang Israel ini ada namanya kitab Talmud. Taurat mereka tidak hiraukan lagi. Yahweh tidak menghiraukan lagi. Mereka tidak kenal lagi. Tapi ingat saudara ya, ada ancaman. Ada ancamannya yang berat saudara. Siapa saja yang mengajak murtad, meninggalkan namanya Yahweh yang membawa engkau dari Israel merubah perbudakan, harus dilempar di batu. Manusia sekarang itu murtad dalam kebenaran karena dia tidak mengenal Yahweh. Dia tidak mengenal siapa yang membawa bangsa Israel dari Israel ini. Ya. Tidak mengenal lagi namanya Taurat itu. Karena manusia sekarang itu berusaha untuk meniadakan Taurat itu. Bagaimana lu mengenal kebenaran? Bagaimana lu mengenal Tuhan kalau engkau tidak pernah membaca kitab suci? Gitu? Manusia murtad itu karena memang dia tidak mengenal namanya Tuhannya dan tidak mengenal juga kebenaran. Kenapa seperti itu? Karena tidak mau membaca kitab suci. Tidak mau saudara. Sampai saat ini. Dan apa yang disodorkan dari mimbar itu mereka telan begitu saja saudara. Terima begitu saja. Coba sekarang ini, waktu ini sekarang, tanggal ini ada perayaan. Halo, perayaan apa? Natal. Yang merayakan Natal ini tidak tanggung-tanggung saudara. Itu miliaran orang. Ya. Kalau engkau tidak baca kitab suci, ya sudah, itu sudah kebenarannya. Tapi kalau engkau baca kitab suci, bertentangan saudara. Murtad kepada Tuhan, murtad juga kepada murtad itu apa sih artinya? Halo, murtad itu apa? Murtad itu berbalik arah. Murtad itu meninggalkan namanya Yahweh, meninggalkan namanya Taurat, itu murtad namanya. Ya, jadi murtad itu berputar balik gitu kan. Itu arti daripada murtad gitu. Ya. Mereka tidak mengenal Tuhannya lagi. Mereka tidak tahu lagi isi namanya Taurat ini. Bagaimana lu mau tahu isi kitab Taurat ini kalau engkau tidak pernah membaca? Ya loh. Sekarang ketentuan-ketentuan Tuhan tidak mau.
Loh, apakah sekarang Natal ini ada ketentuan Tuhan? Saya tanya kepada jemaat, ini ketentuan Tuhan Natal, perintah Tuhan enggak? Kalau engkau membaca kitab suci tidak diketemukan namanya tanggal 25 Desember. Ini kan karangan manusia. Ya kan? Makanya ada manusia-manusia yang di luar sana, dokter-dokter sana ditanya itu Natalnya tanggal 25 Desember di mana tulisannya? Mulailah dia dengan apanya berapi-apinya, mari kita baca Luka ini. Nah, yang paling fatal lagi kan coba kan, ya, coba dia mengandung Elisabeth, jadi bukan Elizabeth ya, jadi aslinya namanya istrinya Zekaria ini bernama Elisabeth, ya, bukan Elizabeth. Ini saja pun nama-nama ini kan juga diperkosa habis, ya, dipelintir-pelintir nama ini. Dia bilang kalau kita baca di sana sudah 6 bulan di perutnya, itulah yang mereka pakai. Tadi ini kan dia bulan pertama dia mengandung, ya, sampai bulan ke-6 nanti dibikin sehingga jadilah namanya 25 Desember. Ini artinya memutarbalikkan, tidak sesuai lagi namanya isi kitab suci, saudara. Ya. Kalau ada yang mengajar engkau untuk murtad kepada namanya Yahweh yang membawa engkau dari Misraim rumah perbudakan, harus dilempari batu. Coba saudara, dilempari batu. Sekarang di Indonesia ini tidak dilempari batu. Pakai apa saudara? Menghukum sekarang. Manusia ini kan yang melanggar sekarang, yang tidak mengenal lagi tadi, yang ada murtad, pakai apa? Kalau engkau pakai lempar batu kan di negara ini kan ada hukum. Ada hukum nggak di negara ini? Ada hukum? Tidak, Bo. Hukum apa yang dijalankan Tuhan sekarang? Ya, sakit penyakit, bencana malapetaka. Sudah disediakan itu. Benar sekarang tidak ada yang lempari engkau batu. Tapi ingat baik-baik, siapa yang melupakan nama ini, ya, tidak berseru kepada nama ini, ada konsekuensi. Ya, tidak ada peperangan lagi. Ingat baik-baik, kan kejar penyakit, susah engkau sembuh sampai mati. Lolos dari penyakit namanya bencana. Lolos dari bencana namanya perang. Isi kitab sucinya begitu. Ya. Isi kitab sucinya begitu. Coba bayangkan saja sekarang itu, ya. Mendengar namanya Yahweh dihujat loh saudara. Doa kemarin saya, ada seorang manusia sampah, ini saya anggap sampah ini, biar dia nyampe ke telinganya, mudah-mudahan dia sampai aja di telinga. Dia manusia sampah ini, ya, namanya Gracia Pelo ini, ya, bahwa Yahweh itu adalah genderuwo, saudara. Bayangkan saja ini Gracia Pelo ini, manusia sampah ini, ya, manusia hantu ini. Dia mengangkat apa? Dia kasih judulnya di YouTube itu, Bapak genderuwo ya. Kenapa seperti itu ini manusia ini? Karena tidak pernah membaca namanya kitab suci, sehingga tidak mengenal lagi, ya, tidak mengenal lagi Yahweh ini. Ya. Kalau engkau baca, coba satu orang baca di Keluaran 20 ayat 1 sampai 3, perhatikan di situ. Coba ini Keluaran 21 sampai 3 ini belum batu yang pertama. Baca yang keras. Lalu Tuhan mengucapkan segala firman ini, Akulah Yahweh Tuhanmu yang bawa engkau keluar dari tanah Misraim, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Apa tulisannya di situ? Yahweh, ada tulisan Yahweh nggak situ yang engkau baca? Ada nggak tulisan Yahweh? Apa tulisannya? Tuhan huruf besar semua. Kalau ditanya sama mereka, kenapa itu Tuhan huruf besar semua, tidak bisa menjawab. Mereka kalaupun menjawab, itu nama besarnya.
Terus kalau hanya tengah saja, itu nama kecilnya. Coba bayangkan aja konyol. Saya tanya lagi, kenapa Allah huruf besar semua, terus hanya A-nya saja? Dia bilang, dia sudah mulai bingung, saudara. Akhirnya, si pendeta-pendeta ini, ya, yang memutar balikan kebenaran ini, dia bilang suruh tanya ke Lembaga Kitab Indonesia. Tidak tahu loh saudara. Sampai sekarang ini yang miliaran orang itu tidak tahu bagaimana di sana tulisan di loh batu pertama itu kan ditukik namanya Yahweh ini. Tulisannya pati Yod He, wow, He kan, ya. Kan ditulis ini pakai tukik itu di batu itu tulisannya Yod He, wow, He. Digantilah manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab ini, akhirnya diganti situ Tuhan huruf besar semua saudara. Ya? Tuhannya tidak kenal lagi. Kalau sudah seperti ini mau jadi apa? Kalau sudah seperti itu jadi apa? Siapa yang mengajak engkau murtad daripada Yahweh yang membawa engkau dari Misraim rumah perbudakan, lempari batu? Sekalipun itu istrimu, sekalipun itu anakmu, sekalipun itu temanmu, kerabatmu, lempari batu. Itu kan 2 kali. Kalau engkau baca 5, ayat 5 maupun ayat 10, ya, diulangi namanya Yahweh yang membawa engkau dari Misraim rumah perbudakan. Ingat baik-baik saudara, diperingatkan bangsa ini jangan sekali-sekali memakai nama yang tidak pernah ada dalam kitab suci atau ilah bangsa-bangsa itu, jangan. Karena diperingat kalau engkau baca di Keluaran 23 ayat 13, dibaca Keluaran 23 ayat 13 yang keras di situ, baca. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas, nama ilah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Jangan sekali-sekali ilah lain yang disembah dengan bangsa-bangsa itu jangan keluar darimu. Harus berjaga-jaga. Selidiki ya, kalau ada di kota-kota sana ini yang pakai yang bukan namanya Yahweh itu, ilah bangsa-bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi, selidik betul-betul. Kalau sampai nanti sudah benar, hajar orang itu, bakar kotanya, bunuh. Ini keras loh saudara, keras loh. Ya, harus kamu berawas-awas, jangan namanya ilah lain itu keluar darimu. Karena memang yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu beda saudara. Beda yang disembah dengan bangsa-bangsa lain. Yang disembah Abraham, Ishak, Yakub itu bermakhluk, berwujud dan yang disembah beda. Makanya berulang-ulang kali kalau ada tanya sama saya, Tuhan itu berapa? Hanya satu-satunya, nggak ada yang lain. Saya punya data yang lengkap, ada pasalnya, ada ayatnya. Satu-satunya loh, ya. Siapa namanya? Adalah Yahweh. Datang di bumi ini dia bernama Yahweh juga. Namanya Yahweh Sua, disingkat namanya Sua. Kan begitu kan? Ingat baik-baik ya. Kalau ada yang mengatakan engkau, kalau ada orang mengajak engkau murtad, meninggalkan namanya Yahweh yang membawa engkau dari Misraim, harus lempari batu. Kalau engkau mundur ke belakang, coba Ulangan, ini kan tadi Ulangan 13. Ulangan 6 ayat 12 apa bunyinya? Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari tanah Misraim, dari rumah perbudakan. Ulang lagi yang keras.
Maka berhati-hatilah supaya jangan kau melupakan Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari tanah Misraim, dari rumah perbudakan. Berhati-hatilah, jangan sampai ini melupakan Yahweh yang membawa engkau dari Misraim, rumah perbudakan. Jangan sampai melupakan. Ini diwanti-wanti. Jangan sampai nanti melupakan. Jangan sampai nanti ada yang mengajak engkau murtad daripada namanya Yahweh yang membawa engkau dari Misraim, rumah perbudakan. Kalau engkau sampai nanti melupakan ini, ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Mati, saudara. Konsekuensinya itu mati, saudara. Ya. Selanjutnya, kalau engkau baca Ulangan 8 ayatnya 19-20, yang keras, yang jelas, baca. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Yahweh Tuhanmu dan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah padanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Yahweh di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu. Kalau sampai nanti kau melupakan ini, Yahweh itu yang membawa engkau dari Misraim, rumah perbudakan, pasti mati. Coba saudara, ya. Saya bertanya dari dulu. Saya bertanya, berulang-ulang saya tanya, Allah itu nama atau gelar? Karena tulisannya yang kamu baca tadi apa bunyinya? Bunyi tulisan aslinya di kitab suci yang Keluaran 1 ayatnya Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Coba yang tulisan aslinya yang kitab suci itu. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang bawa kau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi Allah itu gelar atau Tuhan apa nama? Kita tidak jelas lagi namanya Keluaran 20 di situ. Yang mana nama dan mana gelar? Tidak jelas lagi. Ini yang memutarbalikkan ini, saudara. Coba, Allah ini gelar atau nama? Ya, makanya di Malaysia sana, nama Allah ini tidak bisa dipakai lagi. Kalau jemaat itu ya, coba klik di YouTube segala macam. Perdana Menteri Mahathir Mohamad itu, dia menjelaskan bahwa Allah itu bukan gelar. Allah itu nama. Tuhan Allah itu disembah oleh namanya orang Muslim. Ya. Terus yang disembah oleh orang Israel itu siapa namanya? Dia mengatakan namanya Mahathir Mohamad itu bahwa yang disembah oleh Israel itu namanya Yahweh, saudara. Ini Perdana Menteri Mahathir Mohamad, saudara. Yang disembah namanya namanya orang Israel ini namanya ini sangat jelas, saudara. Bahwa Allah itu bukan gelar. Allah itu adalah nama. Tidak demikian dalam Kristen, tidak jelas lagi. Bagaimana lu jelas tadi, ini kan di Lok Batu tadi kan tulisannya Tuhan Hulu Besar semua. Apakah pendetanya pernah dijelaskan itu? Tidak pernah sampai sekarang ini. Apakah Pak pendetanya itu kalau ada Tuhan Allah Hulu Besar dia jelaskan? Tidak pernah dijelaskan. Kenapa dia tidak jelaskan? Memang dia tidak tahu. Dia sibuk dengan namanya buku Bapak gerejanya, saudara. Dia sibuk itu. Ini ada ancamannya, saudara, ya. Kalau sampai engkau melupakan namanya Yahweh itu yang membawa engkau dari Misraim, taruhannya mati. Ya, lempari batu, hukuman mati. Ya, kalau sampai namanya kau tidak ingat lagi, kau lupakan namanya, itu suatu kejahatan, saudara. Ya. Kalau engkau baca di sana Hakim-Hakim 3 ayatnya 78, apa bunyinya? Itu suatu kejahatan, saudara. Hakim-Hakim 3 ayatnya
7-8. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Mereka melupakan Yahweh Tuhan mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Yahweh terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Risyatain, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Risyatain 8 tahun lamanya. Bayangkan saja tadi disuruh diperingatkan, akhirnya kalau kita baca namanya hakim-hakim sana, apa yang terjadi? Begitu jahatnya manusia ini melupakan namanya Yahweh yang membawa dari Misraim rumah perbu. Tidak ingat lagi, sudah lupa. Akhirnya mereka ganti namanya bernama Baal atau Asera, saudara. Inilah yang terjadi sampai saat ini. Ya. Orang Muslim protes, tapi Kristen begitu bandelnya, luar biasa bandelnya. Gitu? Coba saudara, kalau mendengar namanya yang berbau-bau Israel, benci loh saudara. Mereka ini saya tidak tahu kenapa tidak pernah mengangkat namanya Elohim. Ya? Elohim itu kan nama gelarnya. Ya? Dipanggil dia Elohim ya Yahweh. Kalau diterjemahkan di Indonesia itu bernama Tuhan ya. Tuhan itu kan gelar. Arti daripada namanya Tuhan itu yang diyakini, dipuja, disembah sebagai yang maha kuasa. Arti daripada kata Tuhan. Tuhan itu bukan nama pribadi, itu nama gelar saudara. Ini yang mematikan. Gitu? Yang lebih parah lagi, mengajari orang. Itu kan orang Israel itu kan tidak panggil nama Yahweh, memanggil sama dia Adonai atau Hasem saudara. Sehingga ada namanya Tuhan Guru Besar semua, ada namanya Allah Guru Besar semua. Ya. Kadang-kadang namanya orang Israel itu memanggil Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Tuhan bukan nama Yahweh lagi, kadang-kadang bernama Adonai. Pasti Adonai itu pasti ditulis namanya, diterima di Indonesia Tuhan Guru Besar semua. Kalau Allah itu pasti namanya Hasem. Mereka tidak jelaskan. Ini jadi fatal saudara. Ya. Kalau ada yang mengajak engkau, istrimu, anakmu, kerabat, lempari batu. Karena mereka tidak peduli lagi saudara. Tidak peduli. Coba. Harus berawas-awas loh ya. Jangan sampai ilah yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu keluar dari mulutmu. Saya tidak tahu juga Kristen ini membenci namanya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu, saudara, orang Yahudi itu menyalibkan Yesua. Tangkapan saudara, pemahaman saudara itu berarti apanya bangsa Yahudi itu ditinggalkan Tuhan enggak? Halo? Artinya kan Yesua ini kan waktu jadi manusia ini, Yahweh ini kan mereka salibkan. Ya? Karena orang Yahudi ini menyalibkan Yesua, terus Tuhan ini melupakan Israel atau membuang Israel? Tidak sama sekali. Terdeteksinya di mana? Kalau kita baca namanya apa? Roma berapa? 11 ayatnya 1 sampai 5. Supaya jemaat mencatat, ya. Kenapa sekarang ini orang Kristen tidak mau sama sekali pakai nama Yahweh? Kenapa orang Kristen sekarang ini mereka bilang Taurat itu tidak berlaku lagi? Ya kan? Dengan seperti itu tidak kenal lagi Yahweh ini. Orang Israel dihukum loh saudara. Ini orang Israel ada pasal, ada ayatnya dihukum mati. Coba saudara, coba baca Roma 11 ayatnya 1 sampai 5 yang keras. Maka aku bertanya, adakah Tuhan mungkin telah menolak umatnya
Sekali-sekali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Tuhan tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apakah yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Tuhan? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Tuhan kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Itu Yesus sudah disalib atau belum? Mereka salibkan Yesus, tapi dia tidak pernah meninggalkan bangsa pilihan ini. Ya. Dia tidak pernah meninggalkan, dia tidak pernah bermusuhan namanya Israel. Yang disodorkan dari meja sekarang ini, dari mimbar ini ke ngadain jemaat, ya. Mereka menyalibkan Yesus. Yesus ini kan tidak tahu dari mana. Dia tidak pernah bernama Yesus. Dia bernama Yahweh Suat. Tidak kenal lagi. Ya. Kalau ada nabi, kan gitu, kan ada nabi, ya, dia melakukan mukjizat, mungkin dia bangkitkan orang mati, ya, dia menyembuhkan dari sakit, tapi dia menyimpang dari kebenaran, ya. Tidak pakai nama Yahweh ini, pakai nama ilah bangsa-bangsa. Jangan engkau dengarkan, lempari dia dengan batu, saudara. Dia menyimpang ini, dia tidak pakai nama ini, lempari batu. Gak ada kompromi, saudara. Ini anaknya loh, Israel itu anaknya Tuhan loh. Ya, Israel itu, bangsa Israel itu anaknya Tuhan. Bukan Israel angkat saya jadi anak, Tuhan yang mengangkat Israel jadi anaknya saja. Ada pasalnya, ada ayat, ada hukumannya. Nah, bagaimana bangsa-bangsa ini? Coba, kalau sudah begini, apa yang terjadi? Bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka. Benar, tidak dihukum mati pakai batu, saudara. Ya, tidak, saudara. Ya, tapi ada batu yang lebih gawat lagi. Kalau dulu dilemparin batu, paling juga kan dia bertahan orang sekian lama, mati tuh orangnya. Sekarang bukan batu, saudara, melalui bencana, melalui penyakit. Ya, kalau penyakit kena lu langsung mati, nggak ada masalah. Tapi kalau penyakitmu berbulan, bertahun-tahun lu sengsara di situ, wah, susah tidak tahu. Ya, kenapa saya mengatakan ini? Ya, saya ingat betul-betul 21 tahun yang lalu, tahun 2000 itulah. Ya, saya belajar namanya kitab suci ini, bahwa Yahweh lah Tuhan. Saya membuktikan, kalau orang tanya sama saya, Yahweh itu dahsyat luar biasa. Yahshua itu dahsyat luar biasa. Apa yang dahsyat dalam hidup saya? Pasti saya mengatakan, karena kedahsyatnya itu menuntun ke aku Tuhan, menuntun Tuhan Yahweh itu untuk membaca kitab sucinya itu. Melalui kuasanya, melalui rohnya itu tadi, menuntun aku dalam kebenarannya. Membaca kitab suci. Dari situlah saya nah, dari situlah iman saya ya. Bagaimana dulu saya ini kan sudah di ujung tanduk, saudara, sudah di ujung tanduk. Penyakit yang parah loh, saudara. Bayangkan aja berak darah, saudara, ya. Tanya di mana-mana orang kalau sudah berak darah itu, ya, itu sulit loh, saudara, disembuhkan. Mati itu, saudara. Mati aja. Ya. Mati aja. Dari tahun 2000 itulah saya mengenal namanya kebenaran. Bukan mengenal dari mimbar, bukan mengenal dari orang-orang, bukan mengenal dari STH, bukan mengenal dari dokter-dokter, bukan. Saya mengenal itu dari
pembacaan isi kitab suci. Dia adalah Yahweh itu yang datang di bumi ini. Jangan takut. Makanya saya buang namanya obat-obat. Saya tidak mau ke dokter. Saya tidak melarang loh. Jadi ingat baik-baik saudara, tidak melarang orang ke dokter. Saya bilang kalau orang ke dokter itu neraka, tidak. Saya punya pemahaman dari isi kitab suci bahwa Yahweh itu akan menjamin orang yang ikuti kebenaran, yang berseru kepada nama Yahweh itu akan dijam. Ada pasalnya, ada ayatnya saudara. Ya, yang berseru kepada nama Yahweh itu diselamatkan. Yang mengenal kebenaran yang dimaksud itu adalah namanya Taurat. Itu namanya kebenaran. Kalau engkau menjadi benar harus lakukan perintahnya Tuhan. Kata Ulangan 6 ayat 25 saudara. Kalau engkau menjadi benar, ikuti perintah Tuhan. Ya, kalau sudah diperintahkan tadi ini, kalau ada yang mengajak engkau itu murtad daripada Yahweh yang membawa engkau dan Israel rumah perburuan patuh saudara. Tahun 2000 itulah saya bilang buang aja obat, nggak usah. Ajak istri saya, kedua anak saya. Kami 21 tahun. Coba saya ini kan sudah diibu tanduk, ya, berak darah ini berbulan-bulan, bertahun-tahun saudara. Ya, sampai-sampai dokter sendiri pun bingung. Coba, tapi dengan saya katakan bahwa Yahweh Tuhan dialah yang jadi manusia, apa yang terjadi? Gitu? Sampai saat ini saya masih sehat. Sudah umurku 60-an tahun saudara, saya masih kuat seperti pada waktu mengenal Tuhan. Belum ada yang kurang dalam hidup saya ini. Tidak ada saudara, saya masih sehat, kuat. Ya? Coba kalau diadu sama saya, dia cari deh anak 60-an tahun kita suruh lari, pasti tidak ada yang lawan sama saya, pasti saya juara. Cari sajalah orang yang 60-an tahun itu suruh lari aja. Kita lari berkilo-kilometer, pasti nggak ada yang lawan. Kenapa seperti itu? Kenapa saya miliki seperti itu? Karena ada kebenaran, karena ada namanya Yahweh yang terpatri dalam ya. Mari kita belajar namanya ada dua tokoh. Ada dua tokoh ini, saya anggap dua tokoh besar ini. Siapa? Yosua bin Nun. Dengan siapa? Kaleb bin Yefune. Ada kedua tokoh ini yang tidak ada tandingnya, yang tidak ada duanya saudara. Luar biasa. Gitu? Luar biasa, mereka tidak cacat sedikit pun saudara. Mereka nurut betul-betul. Ya. Coba kedua tokoh ini. Moses saja pun teledor kata-katanya, akhirnya dia tidak masuk tanah perjanjian. Ini persoalan sudah persoalan sepele saudara. Persoalan sangat sepele. Moses tidak masuk tanah perjanjian. Aharon tidak masuk juga tanah perjanjian. Tapi kedua orang ini yang jutaan orang tinggal sisa 2 orang. Kenapa mereka seperti itu? Saya telusuri. Coba saya teliti. Di mana tidak ada kesalahan saudara. Tidak ada kesalahan. Mereka ini benar-benar luar biasa. Mereka tidak menolak namanya perintah Tuhan. Mereka nurut. Ya. Kalau kita baca ini bagaimana apanya Kaleb bilang, dulu waktu Moses ngomong sama saya kan umur 40 tahun. Nah waktu umur 40 tahun kan kita ini kan sudah 40-an tahun di padang pasir. Nah sekarang umurku dulu 45 tahun, sekarang di padang pasir kan 40 tahun kata. Sekarang umurku 85 tahun. Tapi seperti dulu katanya. Seperti waktu saya ngomong sama Moses, kekuatanku masih kencang, gak ada berubah apa-apa, kan gitu. Ini kata siapa? Kaleb bin Yefune. Ada pasal, ada ayat nggak? Ada. Di mana? Yosua 14 ayatnya 6 sampai 11. Coba baca ayat, coba Kak, supaya saudara tahu ini saudara. Ya, ini penting loh hari ini kamu catat ini. Ya, jadi Kaleb bin Yefune ini mengatakan,
Yosua bin Nun itu 14 ayatnya 6 sampai 11. Baca. Bani Yahuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Yahweh kepada Mose abdi Tuhan itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Mose hamba Yahweh itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Yahweh Tuhanku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Mose bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Yahweh Tuhanku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Yahweh telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Yahweh firman itu kepada Mose, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Mose, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Luar biasa Kak? Biasa. Saya sudah 21 tahun loh saudara, mengikuti namanya Yahweh ini, mempercayai bahwa Yahweh lah yang jadi manusia. Umurku sekarang sudah 60 tahun, kekuatanku masih seperti dulu saudara. Ya, umurku seperti itu. Coba sekarang deh kalau ada ring tinju, bikin ring tinju saudara, cari yang 60-an tahun itu, mungkin sekali saya pukul pati orang langsung mati di tempat loh saudara. Ya, karena kekuatanku ini masih full saudara. Ya, kekuatanku masih full. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan, karena Tuhan yang menjamin saya sehat. Dijamin. Coba kalau ada yang namanya lihat bikin mujizat kan begitu kan, ya, dia bikin mujizat ini segala macam, tapi dia menyimpang, pakai nama ilah lain, lempari batu. Sekalipun terjadi. Sekarang nggak banyak kan yang bikin mujizat nggak sekarang ini? Banyak nggak? Pakai nama Yahweh nggak? Oh sekarang dahsyat luar biasa saudara. Sekarang dia bilang saya bicara sama Yesus. Dia bicara setiap hari sama Yesus. Dia bicara sama Yesus, pernah dia pernah tahu nggak Yesus itu kayak apa? Pernah nggak ketemu? Tandanya apa? Suaranya? Apa ketemu langsung? Karena mengklaim dirinya. Sekarang banyak sekali kan yang di luar sana kan bicara sama Yesus katanya, ya? Tapi bicara sama Yesus menyimpang dari perintah. Coba kalau kita lihat Yesus, ya coba dia bilang di sini suruh sahabat Yesus bilang Minggu. Tuhan Yahweh bilang namanya pondok daun, dia bilang Natal. Tinggal lu pilih mana? Ini benar nggak? Orang kalau tidak baca itu baik-baik saja. Tapi kalau seperti saya ini yang baca setiap hari, ya kagak mau lah, saya nggak akan tunduk. Lu menganggap saya sesat silakan, tapi ingat baik-baik ya. Kalau kau bilang sesat, bawa kitab suci yang sama, kita debat. Ayo. Saya tidak butuh namanya buku Bapak Gereja. Bawa saja kitab yang sama, kita debat. Siapapun engkau. Jangan kalau yang STH, profesor, doktor bawa kitab suci itu, kita debat. Ya? Ingat baik-baik kan 21 tahun saya baca kitab suci ini ya. Sudah 146 kali. Sebentar lagi, 5 hari, 6 hari lagi nanti, itu sudah masuk tahun 2022. Ya, berarti kan saya baca ini dari tahun 2000 sudah 147 kali. Ingat baik-baik. Siapa yang menantang saya, bawa kitab yang sama, kita debat nanti. Siapapun engkau, saya tidak mau peduli. Memang dari dulu begitulah saya orangnya. Ya.
Di sekuler sendiri pun yang lebih tinggi titel-titelnya, usah debat sama mereka saudara. Saya nggak pernah takut dari dulu. Saya punya ilmu, ya, ilmu sekuler saya punya. Ya. Saya punya ilmu sekuler itu bukan ujuk-ujuk saya belajar namanya buku-buku itu. Ya. Sekalipun dia sarjana, saya debat. Ayo, sekarang ini kan secara rohani, saya tidak punya titel, kita debat. Bawa kitab yang sama, berani nggak? Ya, makanya saya bilang itu namanya Gracia Pelo itu. Coba kalau dia datang dia berani kan. Habis itu kalau lu nggak sanggup lagi itu, namanya dia lebih muda sama dia, mari kita fight. Pakai fisik. Ya. Namanya Gracia Pelo itu biarpun saya 60-an tahun itu sekali saya pukul dia mati di tempat itu. Ini manusia-manusia sampah ini yang tidak pernah membaca ini namanya isi kitab suci ini. Ya. Lihat saja kan kalau kamu baca di YouTube sana kan, berdebat saudara. Yang paling parah lagi ada dokter yang terkenal ini, ya, dia pakai Yesus. Yesus itu dia mati 2 kali loh saudara katanya. Dia mati 2 kali. Mati pertamanya kita baca Filipi 2 ayat 6 tuh 7 katanya. Lihat aja anak-anak Filipi 2 ayat 6 7. Ya, katanya mengosongkan diri dianggap itu sudah mati saudara. Mati pertama, mati kedua itu ini dokter loh saudara, dokter benar-benar yang terkenal ini. Ya? Di kalangan-kalangan itu gereja karismatik itu terkenal ini. Ini yang kau ikutin ini konyol ini tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena mereka dia juga tidak pernah baca kitab suci. Yang dimaksud itu mengosongkan diri apa jemaat? Halo? Meninggalkan kemuliaan. Itu yang dimaksud dikosong. Kemuliaan di mana? Tulis di mana? Matitia 17. Coba baca Matitia 17 itu. Supaya orang tahu loh saudara, ini nggak ada sekarang ini. Banyak orang mengajak murtad ini saudara. Jangan main-main, jangan bosan Anda ini. Coba baca nama Matitia 17. 6 hari kemudian Yeshua membawa Kefa, Yakob dan Yohanan saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, di situ mereka sendiri saja. Lalu Yeshua berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Itu yang dia kosongkan. Sehingga dia datang di bumi ini dia bicara bebas, bicara saudara. Begitu juga lah Mose. Mose bilang tunjukkan namanya kegemilanganmu. Kalau engkau baca di sana Keluaran 33 ayat 18 sampai 23, ya, Mose bilang tunjukkan namanya kegemilanganmu. Artinya aslinya kayak apa sih tubuhmu yang asli? Akhirnya dia bilang nggak bisa Mose, karena aku ini api yang dilihat tadi kan yang bersinar-sinar kan, seperti matahari, pakainya putih. Nggak bisa Mose. Oke deh Mose, kalau lu penyasaran betul-betul sekarang itu saya taruh di lekuk batu, saya tutup mukamu, saya pulang ke belakang kulihat nanti. Kalau memantap mukaku tidak pernah ada orang bisa hidup, pasti mah. Itu yang dia maksud tadi Filipi 2, 6, 7 mengosongkan. Tapi di luar sana ini dokter-dokter palsu, ini saya bilang yang sekolah-sekolahnya ini yang nggak beres, dia bilang sudah mati, itu mati pertamanya, mati keduanya ini kalau dia pakai Yesus soalnya begitu, kalau dia pakai namanya Yeshua nggak begitu saudara. Kalau dia Yeshua itu Yahweh penyelamat. Karena dia datang di bumi ini pakai nama bapaknya itu siapa? Dia adalah Yahweh. Ya. Kenapa dia bilang mengatakan pakai nama bapaknya? Karena dia ini manusia benar yang dilihat ini loh. Ya, yang dilihat orang Yahudi itu dilihat namanya Yeshua ini kan bapaknya sudah tahu namanya Yosef. Ibunya kenal, adik-adiknya kenal, semua kenal lah kan gitu. Dari mana lu ilmunya? Dari mana lu bilang? Ya. Bahwa engkau adalah Yahweh itu sendiri. Dibunuh itu karena dia bilang aku ini Yahweh. Karena aku ini Elohim, Tuhan. Gitu? Coba nafsu betul-betul orang-orang pada waktu itu. Bunuhlah dia. Itulah sekarang ini orang-orang di luar sana, orang Kristen itu Taurat tidak berlaku lagi. Coba bayangkan aja kalau sudah seperti itu. Kalau sudah Taurat ini tidak berlaku lagi, makanya bubar semua kan. Tidak kenal lagi. Akhirnya apa? Dosa dan dosa saudara.
Ya. Pada perkataannya Yesua sendiri pun di dalam, kalau kita baca namanya Matius 5 ayatnya 17 sampai 20 di sana, aku datang itu bukan meniadakan, namanya tak. 1 titik 1 iota itu tidak meninggalkan langit dan bumi, lenyap daripada namanya 1 titik. Ini tadi kan namanya Yahweh yang membawa engkau keluar, bukan 1 titik lagi. Coba, ini pelanggaran lah saudara. Nah, tapi di luar sana tidak malah melanggar saudara. Ya? Makanya saya bilang Natal itu saya nggak mau. Kalau dulu Natal di rumah saya ini, woi saudara, pesta Maria saudara. Dulu saya itu kalau mau ibadah segala macam nggak pernah deh, jarang deh saudara, nggak pernah lah. Kalau mau ibadah itu sekali-sekali aja. Tapi kalau giliran Natal saya sediakan, anjingnya berapa ekor? Nah, 3 ekor anjing. Minuman ada semua, lengkap loh. Ya. Kalau dulu namanya Natal saya, wih, minuman di rumah ini saudara ya. Itu kalau beli bir dulu keras. Gak mainnya kita lah, namanya anggur-anggur kolosom gak main lah saudara ya, mainnya bir kan begitu, bir lah bukan keras. Ada saya Johnny Walker, tequila, ya, bermacam-macam minuman di rumah ini saudara, pesta menyambut kelahiran namanya Tuhan kita. Konyol saudara. Dari situlah saya belajar kitab suci. Loh, kok ini ketentuan Tuhan, kenapa tidak dilakukan? Kenapa saya nggak mau namanya Natal itu? Kan begitu. Ada sebabnya saudara. Sesudah saya baca kitab suci, loh, ini ketentuan Tuhan, kenapa tidak dilakukan? Ya, 3 hari raya utama harus dirayakan. 3 hari utama apa? Jemaat yang baca kitab suci ya. Saya nggak mau orang tidak baca kitab. Yang baca kitab suci, 3 hari raya utama apa? Pesak. 2 Shavuot, atau yang dikenal sekarang namanya apa? Pentako. Terus apa lagi? Pondok dan Sukot saudara. Yesua itu merayakan Sukot enggak? Kenapa ini dianulir? Ini ada ketentuannya. Ketentuannya di mana? Perintahnya di mana? Imamat 23. Itu 23 itu kan semua perayaan. Kenapa ini tidak mau? Nama Yahweh tidak mau, perayaan-perayaan tidak mau, semua tidak mau. Apakah ini yang kita ikuti? Ya? Diajak kita murtad. Luar biasa saudara. Ya? Kalau ada nabi yang melakukan mujizat dan lain sebagainya, dia ajak murtad, lempari batu. Sekarang ada nggak yang orang-orang apanya melakukan namanya mujizat? Ada kan sampai sekarang ini kan? Ya. Kalau ditulis di sana, kalau kita tulis di namanya Injil sana, Kisah Para Rasul 8 ayatnya, coba saudara, Kisah Para Rasul ayat apanya? Kisah Para Rasul 8 ayatnya 9-11. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta belagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Tuhan yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Simon ini orang Yahudi atau bukan Yahudi? Halo? Simon ini orang Yahudi. Dia bukan takjub saudara. Di Indonesia juga pernah saudara. Saya dulu di sana juga saudara. Ya kan awal-awal saya baca kitab suci, saya ikut. Ya. Wah, ada suatu gereja yang besar benar di Indonesia ini saudara. Luar biasa besarnya dulu ini. Dia meledak betul-betul. Ya. Setiap namanya perayaan Natal itu namanya stadion utama itu penuh saudara ya. Sampai nama lapangan bolanya dibalas rapat manusianya saudara. Ya. Begitu menakjubkan saudara. Sesudah saya selidiki sekarang, waduh ternyata tidak benar. Akhirnya sekarang redup ini sekarang yang dulu meledak ada lagi sekarang. Ya?
Yang sekarang lagi bikin mujizat, saya kenal orang ini, pernah datang di rumah saya di sini, ya, pernah khotbah di sini, dia pakai nama Yahweh. Sekarang dia tidak pakai namanya Yahweh lagi, tapi pakai namanya bikin mujizat, saudara, ada di Kalimantan. Sudah dari mana-mana datang lagi ke situ sekarang. Ini skala pertama dulu ini sudah redup, ini ada sekarang. Ya. Kalau nggak salah ini yang sekarang bikin lagi, ini kan pernah tadi yang dulu pernah jamaatnya ini yang besar ini. Coba saudara, ya. Kalau engkau namanya tidak baca kitab suci, pasti namanya ketipu saudara. Makanya kalau diingatkan, coba baca satu orang, ya. Ini Ulangan, ini kan ada sekarang orang spekulasi loh saudara. Spekulasinya sekarang ini dicoba-coba mereka bernubuat, ya. Nubuat kan gitu kan. Kan kemarin pernah waktu di corona ini ada gereja yang besar benar di Indonesia ini, ya, dia dari karismatik ini, dia bilang dia akan perintahkan Tuhan suruh stop namanya corona. Tapi coronanya tidak stop saudara. Akhirnya banyak juga jemaatnya yang mati. Wah, dia coba-coba spekulasi saudara, dia spekulasi untuk stop namanya dia pakai firman juga kan katanya kan, seperti namanya Yesua stop badai gitu, dia pakai itu. Ya, dia coba-coba spekulasi, tapi nubuatannya tidak pernah tergenapi, tidak pernah, ya. Tetap hanya coronanya ribuan ratusan ribu orang mati, ekonominya juga di dunia ini kan udah kolak saudara ya. Berarti nubuatnya tidak benar. Coba baca Ulangan 18 ayatnya 20 sampai 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Yahweh? Apabila seorang nabi berkata demi nama Yahweh dan perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka inilah perkataan yang tidak difirmankan Yahweh. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Catat baik-baik terus saudara ya. Ada sekarang yang spekulasi saudara, ya? Dia tidak pakai nama Yahweh. Oh ada. Misalnya orang jalan-jalan itu karena sugesti, dia bisa saja orang begini-begini kan, tapi itu kan bukan dia sembuh, kosong, itu tipuan saudara. Ingat baik-baik loh ya. Baca kitab suci yang benar, ya. Tidak ada seperti itu dalam kitab suci. Kalau dia sembuhkan orang itu sembuh total saudara. Gak ada kalau disembuhkan ini semua, kalau disembuh dia sembuhkan. Mari kita selidiki nanti, ya. Mari kita selidiki. Baca selanjutnya Yeremia 28 ayat 89. Yeremia 28 ayat 89. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Yahweh. Kalau nubuatan itu terjadi, baru benar-benar namanya baru itu nabi itu. Sekarang nabi-nabi namanya nabi-nabi Baal ini sekarang ini, yang kan nabi-nabi itu tidak pernah dari dulu awal ya, dari kejadian itu sampai Maliaki itu saya tidak ketemukan namanya nabi di luar daripada Israel. Semua itu namanya orang Israel.